6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berkomitmen untuk mewujudkan 10 program PKK ini bisa terwujud dan bisa kita bawa nama baik Kota Bau-Bau dalam lomba ini. Nilai ekonomi dari seluruh Indonesia dari PTSL itu sudah mencapai 6.000 triliun kalau khusus Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari Jalan Libowolyo, Kelurahan Tenganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kelurahan Gonda Baru diyakini mampu menjadi yang terbaik dalam lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 4 Oktober 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kelurahan Gonda Baru diyakini mampu menjadi yang terbaik dalam lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter Hairul Mulko. Berkomitmen untuk mewujudkan 10 program PKK ini bisa terwujud dan bisa kita bawa nama baik Kota Bau-Bau dalam lomba ini. Persiapan pasti kita semaksimal, tetapi hasilnya tentu kita serahkan ke tim penilai. Pemerintah Kota Bau-Bau berkeyakinan Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolyo akan menjadi yang terbaik pada lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Keyakinan itu disampaikan penjabat Wali Kota Bau-Bau, Muhammad Rasman Manafi, saat menerima kedatangan tim penilai lomba PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Muhammad Rasman menyebut Pemkot Bau-Bau telah memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan penilaian 10 program PKK. Kelurahan Gonda Baru dianggap telah memenuhi kriteria penilaian. Di antaranya menjadi kelurahan yang konsisten menjaga kebersihan, menjadi daerah pertanian yang terus memproduksi berbagai jenis sayuran dan cabai yang mampu menjadi sumber ketahanan keluarga. Bahkan sejak masa pandemi COVID yang lalu, warga Gonda Baru mengembangkan budidaya tanaman hias yang sangat laku di pasaran. Kelebihan ini pun menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan strategis pemerintah, khususnya ketahanan keluarga. Bukan hanya memproduksi toga, memproduksi cabai, sayuran, tapi juga dia bisa memproduksi tanaman hias yang memang dibutuhkan dan laku dijual. Itu dalam konteks besarnya dia akan mendukung penguatan stabilitas ekonomi keluarga. Dan ini juga yang akan memperkuat daya beli masyarakat. Walaupun masih di level kecil. Tapi kalau ini digerakkan secara masif, itu akan memperkuat ekonomi kota. Kami atau saya sendiri itu sangat berkomitmen untuk mewujudkan 10 program PKK ini bisa terwujud dan bisa kita bawa nama baik Kota Bau-Bau dalam lomba ini. Persiapan pasti kita semaksimal, tetapi hasilnya tentu kita serahkan ke tim penilai. Sementara itu, Ketua Tim Penilai 10 Program Pokok PKK Provinsi Sultra, Wagola Jawarde, mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkan semangat pengabdian, dan memperkuat kompetensi para kader PKK. Selain itu, lomba ini juga bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan keberhasilan implementasi 10 program pokok PKK di seluruh tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten kota. Adapun jenis lomba yang akan dinilai adalah 1. Pelaksanaan tertib administrasi PKK. 2. Pelaksanaan terbaik pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Yang ketiga, pelaksanaan terbaik pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga dan pilot project tokoh PKK. Yang keempat, pelaksanaan terbaik aku hatinya PKK. Yang kelima, pelaksanaan terbaik peningkatan pengetahuan kader tentang stunting melalui APL dengan laporan 9 pilot project. Ketua tim berharap lomba ini bukan tujuan utamanya hanya untuk menang, tetapi merupakan motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK secara terus-menerus dan konsisten. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kota Bau-Bau mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah hingga tahun 2024. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
Nilai ekonomi dari seluruh Indonesia dari PT SL itu sudah mencapai 6.000 triliun kalau khusus Kota Bau-Bau. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah hingga tahun 2024. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau, Asmanto Mesman mengatakan, sampai dengan Oktober 2024, tanah di Bau-Bau yang sudah terdaftar sebanyak 75.881 bidang, yang diantaranya terdiri dari tanah masyarakat, tanah pemerintah daerah, jalan, sempadan, dan sungai. Dari total bidang tanah yang terdaftar itu, lanjut Asmanto, khusus untuk berkas hak tanggungan mencapai 1.224 bidang dengan nilai ekonomi mencapai 549 miliar rupiah lebih. Nilai ekonomi dari seluruh Indonesia dari PT SL itu sudah mencapai 6.000 triliun. Kalau khusus Kota Bau-Bau, berkas hak tanggungan saja sudah tahun 2024 mencapai 1.224 bidang. Nilainya 549 miliar 259.182.000. Jadi dari 6.000 triliun itu untuk Indonesia, Bau-Bau sekitar 549 miliar. Menurut Asmanto, sejak dicanangkan program PTSL tahun 2017 lalu, penambahan jumlah hak tanggungan sangat signifikan dengan nilai ekonomi fantastis mencapai 6.000 triliun lebih. Itu karena masyarakat mudah mengakses permodalan untuk peningkatan kesejahteraannya menggunakan jaminan sertifikat tanah. Karena itu, lanjut Asmanto, pihaknya terus menggenjot pendaftaran seluruh bidang tanah di Bau-Bau yang kini tersisa sekitar 7.000 bidang lagi, salah satunya melalui program PTSL. Dikatakan tahun 2025 mendatang, BPN Bau-Bau mendapatkan jatah sebanyak 1.500 bidang program PTSL yang tersebar kurang lebih di 40 kelurahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Sumarakan HUT Kota Bau-Bau, Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan imunisasi polio dosis 1 dan dosis 2. Bakti kesehatan akan berlangsung selama 2 hari pada Jumat dan Sabtu di Lipo Plaza Bau-Bau. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waude Nurliani. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyemarakan pelaksanaan job fair dengan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat bertempat di Lipo Plaza Bau-Bau. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup cek gula darah, cek tekanan darah, cek berat badan, dan konsultasi dokter gratis selama 2 hari mulai 4 hingga 5 Oktober pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina mengatakan, pemeriksaan kesehatan juga rangkaian menyambut Harwana Bau-Bau atau Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-483, juga Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom. Kegiatan bakti kesehatan juga dirangkaikan dengan vaksinasi tetes polio dosis 1 dan dosis 2 bagi anak-anak usia 0 hingga 7 tahun 11 bulan 29 hari atau anak di bawah 8 tahun. Selama kegiatan akan ada beberapa dokter yang standby pagi hingga sore hari membantu masyarakat yang akan melakukan konsultasi kesehatan. Selain konsultasi, warga yang mengalami gangguan kesehatan akan langsung diberikan obat-obatan oleh dokter setempat. Dan setiap tim pastinya ada dokter. Jadi bisa konsultasi dan sekaligus ada apoteker misalnya pada saat di screening kesehatannya misalnya. Dia ada yang tinggi asam uratnya atau ada keluhan lain juga kami siapkan obat-obatan. Bapak Ibu atau Ayah Bunda silakan datang di Lipo dan yang memiliki anak yang belum diberikan imunisasi tetes polio ditunggu kehadirannya nanti di Lipo. Justina mengimbau kepada masyarakat memanfaatkan momen pemeriksaan kesehatan gratis, selain mengetahui kondisi kesehatan juga mendapatkan obat-obatan tanpa pungutan biaya. Sementara bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi tetes polio dosis 1 maupun dosis 2, agar memanfaatkan kesempatan layanan gratis tanpa repot lagi menunggu jadwal imunisasi di posyandu maupun puskesmas. Pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan merupakan kolaborasi rangkaian job fair Dinas Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau yang menyediakan sebanyak 559 lowongan kerja. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau melaporkan. Kami sampaikan berita terakhir.
Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-122 wilayah Kodam Hasanuddin, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dipusatkan di Kabupaten Buton Utara, Butur. Tahun ini bertemakan Dharma Bakti TMDD, maksud kami TMMD, mewujudkan percepatan pembangunan wilayah. Wakil Bupati Butur, Ahali saat memimpin upacara pembukaan TMMD ke-122 di lapangan sepak bola Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, mengatakan TMMD merupakan program lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan segenap lapisan masyarakat sebagai salah satu langkah nyata guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. TMMD diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat serta mempunyai daya ungkit yang signifikan. TMMD menjadi karya bakti nyata kepada masyarakat dalam menggerakkan pembangunan dan menghidupkan kembali semua sektor kehidupan yang terganggu, bahkan mengalami stagnasi pada masa pandemi. Melalui momentum TMMD ini, Ahali berharap sinergitas yang semakin baik antara jajaran TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun NKRI, sekaligus mendukung terhadap pencapaian sasaran serta target-target pembangunan pusat dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Ahali juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat dengan bekerja sama, membantu dan mendampingi agar semua komponen masyarakat aktif memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kepada pimpinan OPD, camat, dan kepala desa secara khusus, Wakil Bupati Butur berharap agar dapat bersinergi dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan selama TMMD, baik fisik maupun non-fisik, serta menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan para prajurit yang melaksanakan kegiatan TMMD. Ahali juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada TNI jajaran Korem 143 Halu Oleo serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD ke-122 tahun 2024. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kelurahan Gonda Baru diyakini mampu menjadi yang terbaik dalam lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.